Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Baik, kali ini adalah pelajarannya IPA ya. Akan membahas tentang adaptasi atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak. Apa sih adaptasi? Adaptasi itu makhluk hidup umumnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya serta melestarikan keturunannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Dalam biologi, adaptasi adalah proses di mana suatu makhluk hidup menjadi lebih cocok dengan lingkungannya. Penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan berdasarkan tumbuhan, berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan kenosit dan ada tumbuhan hidrofit. Kalau tumbuhan kenosit itu adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, sedangkan hidrofit itu tumbuhan yang hidup di tempat kembang. Tumbuhan melakukan adaptasi morfologi atau bentuk tumbuhan menyesuaikan diri terhadap habitat tempatnya. Tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa, menarik hewan penyerbuk, mendapatkan nutrisi, dan lain-lain. Ibu akan menampilkan contoh beberapa adaptasi tumbuhan ya. Tujuan tumbuhan beradaptasi itu adalah untuk melindungi diri ya dari musuh atau dari pemangsanya. Yang pertama, ini ada tumbuhan apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, ini adalah tumbuhan pohon jati. Pohon jati itu beradaptasi jika dia di musim kemarau, dia akan menggugurkan daunnya agar supaya tidak terjadinya penguapan yang berlebihan yang bisa bikin pohon jati kekurangan air dan mati. Jadi kalau dia tidak menggugurkan daunnya pas di musim kemarau, bahan cadangan air kan menipis, jadi dia bisa mati. Jadi dia menggugurkan daunnya. Lanjut, ada yang tahu ini pohon apa? Bukan pohon ini ya. Tanaman apa? Ya benar, ini adalah tanaman kaktus. Kaktus itu tinggal di tempat kering ya, berarti dia xerofit. Dia mempunyai daun, tapi daunnya itu berbentuk duri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan air. Terus, batangnya itu tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan cadangan air. Akarnya juga panjang untuk mencari air. Lanjut. Cantik ya, bunga apa ini? Bunga teratai. Bunga teratai ini tinggalnya di air ya, berarti dia tumbuhan hidrofit. Beradaptasinya, tumbuhan ini memiliki batang yang berongga-rongga agar teratainya bisa bernafas. Walaupun batang dan akarnya di dalam air, terus bentuk daunnya lebar dan tipis. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk mempermudahkan penguapan air. Lanjut, ini hidup di air juga. Ini adalah tumbuhan hidrofit. Apa? Pernah lihat? Ini adalah enceng gondok. Enceng gondok hidup mengapung di atas permukaan air, sama dengan teratai. Untuk dapat menyesuaikan diri, ia memiliki batang yang menggembung. Bedanya, batangnya di sini mengembung, kalau itu daunnya lebar dan tipis. Berisi rongga udara seperti spons sehingga dapat mengapung di atas air. Lanjut, ini adalah tanaman bakau ya. Jakarta Utara. Mohon maaf, pohon bakau memiliki akar tunjang yang menembus tanah sampai dalam
merupakan salah satu contoh adaptasi morfologi yang dilakukan supaya tanaman tersebut tidak terhempas oleh ombak besar di sekitar pantai. Biasanya pohon bakau ini dia bernapas menggunakan akar ya. Ini adalah tanaman apa ya? Selanjutnya ini adalah tanaman yang lucu tapi menyeramkan, yaitu adalah tanaman kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektivora. Insektivora itu adalah tanaman pemakan serangga yang memiliki nektar. Nektar itu berfungsi untuk menarik serangga agar datang berkunjung. Kemudian nektar kantong semar menarik serangga masuk ke dalam kantongnya. Dan akhirnya serangga pun jatuh tergelincir ke dalam kantong. Anak-anak, pernah ada yang melihat tanaman ini, bunga ini? Ini adalah bunga langka ya. Dia bisa disebut Rafflesia, sejenis dengan bunga bangkai karena baunya sama. Mempunyai bau yang menyengat. Dari bunga ini merupakan salah satu bentuk adaptasi terhadap lingkungan yang berguna untuk menarik perhatian penyerbuk alaminya, menarik perhatian si lalat ya. Akan si lalat mendekat dan lanjut. Ini adalah pohon apa? Ini adalah pohon karet. Biasanya pohon karet ini dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat ban ya. Nah, pohon karet beradaptasi dengan cara mengeluarkan getah, sehingga jika ada hewan yang mengganggunya, makanan hewan tersebut akan menempel. Getah yang menempel menyebabkan hewan sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut terhindar dari gangguan hewan. Ayo, ada yang pernah memakan buah ini? Apa ada yang gak suka sama baunya? Buah apakah ini? Ini adalah buah durian. Kulit buah durian memiliki duri yang sangat tajam. Duri ini sebagai alat pertahanan diri dari musuhnya. Adanya kulit berduri ini membuat biji yang berada di dalam buah terlindungi. Biji pada buah durian dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan ya. Selanjutnya ini adalah bambu. Pernah lihat ya bambu? Bambu itu beradaptasinya dengan cara apa? Pernahkah kamu menyentuh bambu? Saat menyentuhnya, tanganmu akan terasa gatal. Hal ini karena bambu mempunyai rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus tersebut dapat menyebabkan gatal-gatal di kulit. Jadi kalau kalian habis megang bambu terus kenapa gatal, ya itu adalah bentuk adaptasinya dia ya. Terima kasih. Nah, selamat pagi sampai kakak. Baik anak-anak, sudah selesai materinya ya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.